الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Samud. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Buruj, surat Al-Buruj ayat 17 dan ayat 18. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sudahkah datang kepada engkau di situ adalah Nabi Muhammad, cerita tentang orang-orang yang pembangkang. Kaum pembangkang itu diantaranya adalah Fir'aun dan kaum Samud. Maha benar Allah yang Maha Agung, surat Al-Buruj ayat 17 dan ayat 18. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur Masjid Nurul Iman yang dimuliakan, kata kunci kajian kita dengan tema kaum pembangkang, baik pembangkang kepada Allah dan pembangkang kepada Rasulullah, yaitunya pertama kaum Quraisy, yang kedua Fir'aun, yang ketiga adalah kaum Samud. Surat Al-Buruj ini turunnya adalah di Makkah. Jadi surat Al-Buruj itu bagian dari surat Makkiyah. Ayatnya dimulai dengan bertanya, hal ataka, sudahkah datang kepada engkau Muhammad? Apa yang sampai? Al-Junud, yaitu cerita tentang kaum pembangkang. Lalu di bawahnya ayat 18 Allah jelaskan kaum pembangkang itu adalah Fir'aun, yang kedua adalah kaum Samud. Bapak Ibu, kenapa dimulai dengan pertanyaan? Nah, ini metode Pak, metode Allah itu menggunakan kata tanya, ya kan, supaya Nabi memperhatikan tentang dua kaum ini, satu kaum Fir'aun, yang satu lagi kaum Samud. Itu metodenya dengan menggunakan kata hal ataka hadisul junud. Ya, sudahkah sampai kepadamu cerita tentang kaum pembangkang? Lalu apa hubungannya dengan Nabi Muhammad? Ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad kan sedang menyebarkan Islam di Makkah. Ya, setelah ada perintah, ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangun, berilah peringatan. Jadi Nabi Muhammad itu menyampaikan ajaran Islam di Makkah periode pertama. Orang Makkah itu terbagi kepada 3 kelompok, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam menerima Islam. Satu,
dengan lapang dada, dengan ikhlas, cepat menerima Islam sebagai agamanya. Di antaranya ada Hamzah, ada Abbas, ada Abu Bakar, ada Khadijah, malah budak pun ada yang masuk Islam, yaitu seperti Bilal umpamanya Pak. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua, ada yang tidak menerima Islam tapi tidak pula menghalang-halangi, tidak pula membenci, ya kan? Malah ada yang membela Pak, membela Nabi baik dengan hartanya, baik dengan tenaga, baik dengan waktunya, seperti Abu Talib. Abu Talib itu kan paman Nabi, tidak masuk Islam tapi dia membela Nabi. Ada orang yang seperti itu Pak, begitu mahalnya hidayah sehingga sekaliber Abu Talib saja tidak dapat hidayah. Coba bayangkan Pak, padahal beliau membela Islam. Kok bapak-bapak kini ibu datang sholat berjamaah ke masjid, kok dia dapat hidayah sekonya Pak? Dia mudah datang kamari, kalau tidak sampai lain nan hadir sen nanti bonya Pak. Nah dia wasiko nan datang kali hadir kan untuk sholat berjamaah. Itu yang tipe yang kedua Pak, tidak masuk Islam tapi tidak menghalangi Nabi berdakwah. Tipe yang ketiga, tidak masuk Islam malahan menantang Islam, menzalimi orang-orang Islam sampai membunuh, ya kan? Mereka tidak senang Pak kepada orang Islam, sampailah Nabi dicederai, diintimidasi, diboikot, ya kan? Malah ada umat Islam yang telah dibunuh dengan mempertahankan. Makanya Bilal bin Rabah itu kan terkenal itu, ya kan? Dihimpit dengan batu lalu diminta kembali kepada agama semula, tapi dia bertahan Pak. Jadi orang yang terbunuh pertama sekali memperjuangkan Islam pada dirinya adalah keluarga Yasir. Anaknya Ammar juga, istrinya juga itu dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, ya kan? Kan luar biasa itu. Sudah sampai boikot ekonominya, intimidasinya. Nah, itu dikomandoi oleh Abu Lahab, Abu Jahal, ya kan? Itu tuh. Makanya ada ayat kan, tabbat yada abi lahabil wa tab ma aghna anhu wa maluhu wa ma kasab. Pasti ya celakalah kedua tangannya Abu Lahab, dan pasti celaka dan tidak bermanfaat harta dan usaha dia menghalang-halangi Islam. Nah, ketika Nabi Muhammad menghadapi orang kafir yang seperti ini, yang begitu brutal, yang mereka mau membunuh malahan orang-orang yang sudah masuk Islam, maka Allah turunkanlah surat Al-Burud. Nah, khusus ayat yang ke-17-18 ini, ketika Nabi menghadapi intimidasi seperti itu, lalu Allah katakan, hai Muhammad, hal ataka hadisul junud Fir'auna was Samud, sudahkah sampai berita kepadamu tentang orang-orang pembangkang yang lebih hebat dibandingkan dengan Abu Lahab ini, yang lebih kuat dibandingkan Abu Lahab? Nah, itu maksudnya itu Pak. Jadi Allah ingin membanding antara yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dengan yang dihadapi oleh Nabi Musa, yang dihadapi dulu oleh Nabi Soleh. Belum ada apa-apanya. Dulu ada namanya Fir'aun. Jadi Fir'aun ini bapak ibu-ibu kan sangat terkenal Pak. Ya. Lalu Allah sebut di sini Fir'auna was Samud, yaitu kaum pembangkang dulu. Ada yang seperti Abu Lahab ini, namanya Fir'aun, namanya Samud, ya kan? Nah, Fir'aun itu begini bapak ibu-ibu, ketika dia berkuasa,
Lalu dia bermimpi, asiko pangkal balanya Fir'aun ko Pak. Dia bermimpi ada api menjalar dari Palestina lalu menuju ke Mesir. Setiap api itu lewat, dibakarnya semuanya Pak. Yang tidak terbakar itu rumah-rumahnya Bani Israel. Itu awalnya kesadisan Fir'aun itu Pak. Dia bermimpi datang api cahaya dari arah Palestina menuju ke Mesir. Lalu mimpinya itu ditakwilkan, ditafsirkan. Apa tafsirannya? Bahwa nanti akan datang orang yang akan menggantikan posisinya sebagai penguasa. Nah, datanglah ketakutan Fir'aun Pak. Besok akan datang orang akan menggantikan. Karena dia takut jabatannya akan diganti, maka dirubahnya lah peraturan Pak. Ya, dirubahnya peraturan. Apa peraturan yang dirubah? Yang selama ini biasa saja Pak. Setiap anak yang lahir laki-laki perempuan tidak ada masalah kan. Tapi semenjak dia takut jabatannya akan diganti oleh seseorang yang dia adalah laki-laki dalam tafsir mimpinya itu, maka Fir'aun merubahlah peraturan Pak. Apa peraturan? Setiap anak laki-laki yang lahir dibunuh. Itulah penguasa yang zalim. Karena dia takut akan hilang jabatan, maka aturan yang ada dirubahnya Pak. Ko cerita tentang Fir'aun, bukan yang lain-lain cerita apa. Ko tentang Fir'aun cerita. Nah, inilah yang disebut dengan hal ataka hadisul junud, yaitu Fir'aun dan Samud. Mudah-mudahan kita dilindungi dari penguasa yang zalim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.